Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Dedi Priyono Music Course dalam program Vocal Talk. Bersama saya Dedi, seorang vocal coach yang akan berbagi informasi dan pengetahuan seputar dunia vokal. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang kehilangan suara. Apakah dari teman-teman ada yang pernah kehilangan suara? Semoga tidak dan jangan, karena itu sangat tidak mengenakan sekali. Awal mula cerita suara saya hilang bermula dari sekitar tahun 2014 di bulan Desember, sekitar bulan Desember 2014, di mana saya sedang banyak-banyaknya persiapan bernyanyi, baik untuk persiapan lomba tingkat nasional, kemudian persiapan untuk konser waktu itu. Kemudian selain dua event besar ini, saya masih tergabung di beberapa komunitas paduan suara atau vokal group, di mana saya harus dituntut bernyanyi secara profesional. Artinya dibayar ya. Dan mau tidak mau saya harus menyelesaikan semua itu karena saya sudah dibayar. Sehingga saya berlatih terus karena banyak lagu yang harus saya kuasai, beberapa dari beberapa komunitas dan persiapan lomba dan konser tersebut. Di tengah kesibukan saya dalam mempersiapkan konser, dalam mempersiapkan lomba, juga dalam mempersiapkan nyanyian secara profesional, saya masih sempat untuk berolahraga badminton waktu itu. Dan saya badminton sekitar jam 8 sampai jam 11 malam, sekitar itu. Dan kemudian jam 11 malam saya pulang dalam kondisi cuaca yang hujan cukup deras seingat saya waktu itu. Dan di tengah perjalanan pulang saya sungguh sangat merasakan kedinginan, sehingga saya berpikir untuk mencari sesuatu atau makan sesuatu yang hangat dan minum sesuatu yang hangat. Dalam benak saya adalah mie instan rebus tambah cabai, dan saya pikir dengan minum jahe mungkin badan saya akan lebih hangat, lebih panas. Dan akhirnya setelah saya konsumsi semua itu, malam itu saya sama sekali tidak bisa tidur. Kenapa? Karena tenggorokan saya sangat sakit untuk menelan, bahkan untuk menelan air putih. Air putih saja sudah sangat membuat saya kesakitan. Dan malam itu saya merasakan panas sekali di area belakang hidung sini hingga tenggorokan situ. Itu sangat panas sekali. Dan saya berpikir, aduh, apakah saya harus ke rumah sakit saat itu juga? Atau dalam benak saya berarti saya harus ke UGD. Saya pikir ini jam 2 pagi, sudah jam 2 pagi saat itu, dan saya tidak berpikir untuk ke rumah sakit saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk tahan sampai pagi, sekitar jam 7 atau jam setengah 8. Dan kemudian saya telepon rumah sakit sekitar jam 7 pagi itu, karena saya betul-betul sama sekali tidak bisa tidur dan saya merasa kesakitan. Kemudian saya telepon rumah sakit dan menanyakan jadwal dokter THT. Dan puji Tuhan saat itu, pagi itu ada dokter THT yang bertugas, sehingga saya memutuskan untuk daftar dan saya datang ke rumah sakit untuk langsung diperiksa oleh dokter THT tersebut. Setelah diperiksa oleh dokter THT tersebut, dokter mengatakan bahwa tenggorokan saya sangat merah dan ada sebagian yang bengkak. Nah, seperti itu. Menurut saya, oh pantas gitu kan, kenapa saya begitu merasakan sakit sekali. Berarti hal yang wajar ketika sangat merah dan itu bengkak. Tapi kalau tenggorokan merah memang sudah dalam dugaan saya. Yang tidak saya duga adalah ada bengkaknya itu. Dan saya sama sekali tidak tahu itu bengkak karena apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang saya rasakan itu sangat panas dan sakit sekali. Kemudian dokter memberikan obat untuk saya konsumsi dan masa pemulihan saya. Namun pada saat masa pemulihan saya tersebut kan suara saya sudah mulai menghilang. Waktu awal itu saya masih bisa bersuara, kemudian hari kedua kalau tidak salah sudah mulai susah untuk bersuara. Tapi badan saya mulai agak lebih segar. Kemudian setelah obatnya habis, muncullah permasalahan baru. Karena suara saya belum kembali saat itu, tidak langsung kembali, dan itu saya bingung. Saya pikir
mungkin radang saya terlalu parah sehingga mempengaruhi suara saya. Saya pikir ya sudah, mungkin saya tunggu beberapa hari lagi suara saya bakal kembali. Namun ternyata tidak, dan itu berlangsung selama 3-4 bulan kemudian. Dan masa pemulihan itu saya benar-benar stres, saya benar-benar evaluasi diri kenapa bisa sampai seperti ini. Dan kemudian mulai saat itu saya mulai aware, artinya aware terhadap tugas-tugas nyanyi dan sebagainya, job-job nyanyi dan sebagainya. Dan saya harus bisa mengatur kalau saya capek, saya nggak mau latihan. Saya lebih aware dengan suara saya lebih peduli dengan suara saya. Singkat cerita, di bulan kelima, memasuki bulan kelima, suara saya mulai kembali. Kembalinya dalam hal berbicara, yang mengeluarkan suara walaupun dengan tone yang sangat rendah atau sangat low ya, sangat low sekali, sangat ngebas sekali. Tapi saya bersyukur suara saya sudah mulai keluar lagi, mulai kembali lagi. Dan saat itu saya sudah mulai memberanikan diri untuk memulai humming pelan-pelan, humming hanya untuk dengan harapan memang suara saya harus kembali. Saya memotivasi diri supaya suara saya harus kembali dan harus kembali ke range-nya tenor, karena saya juga tenor. Waktu itu saya mulai humming, tujuannya untuk merasakan kembali posisi suara saya bener nggak di sekitar sini. Seperti itu saya coba untuk humming dan humming terus setiap hari. Bahkan mungkin sehari, mungkin saya waktu itu humming beberapa kali ya, bisa 4-5 kali, pagi, siang, sore, malam ya. Saya humming terus, memang saya ada ketakutan suara saya nggak kembali, jadi saya berusaha untuk belajar lagi dari awal. Saya mengalah ke diri saya, oke, ayo kita belajar lagi dari awal, kita kembalikan lagi, seperti itu. Melewati bulan kelima dan memasuki bulan keenam, saya mulai untuk vocalizing lagi, tidak cuma humming, tapi saya mulai vocalizing lagi, mulai dari yang sederhana seperti biasa, humming, kemudian mama 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 dan seterusnya. Kemudian ada yang aungoa, semuanya untuk mengembalikan suara saya pelan-pelan. Puji Tuhan, di bulan ke-7 saya suaranya sudah mulai kembali lebih ke range tenor lagi, sudah mulai kembali ke range tenor, walaupun belum terlalu tinggi seperti sedia kala, tapi sudah kembali ke range tenor. Dan yang saya tekankan di sini adalah sebelum dan sesudah radang itu saya mengalami suatu perbedaan, karena saya merasakan produksi suara saya setelah radang agak sedikit lebih kasar. Jadi sebelumnya lebih lembut. Kenapa saya share cerita ini? Saya berharap teman-teman semua yang menonton video ini dan tentu saja murid-murid saya bisa mengetahui dan bisa aware terhadap suara masing-masing, terhadap suara sendiri, dan terhadap kesehatan tubuh kita, kesehatan suara kita. Kenapa? Suara kita keluar dari pita suara ya, ditimbulkan pita suara yang bergetar. Pita suara kita adalah alat musik ciptaan Tuhan yang tidak ada cadangannya. Hingga saat ini saya belum pernah mendengar apakah pita suara ada cadangan, saya belum pernah mendengar itu sejauh ini. Nah, yang saya tahu, coba kita berpikir seperti ini. Gitar, alat musik, kalau senarnya putus, kita bisa beli senar dan kemudian kita pasang kembali dan gitar itu bisa berfungsi kembali normal. Demikian juga dengan biola. Sama, senar putus, beli senar baru, pasang, kemudian mainkan, bisa kembali normal. Tuts piano digital, saya pernah servis tuts piano karena ada satu tuts piano yang rusak. Kemudian saya servis, bisa kembali lagi setelah diservis dan saya bisa bermain lagi dengan enak dan semuanya itu ada gantinya. Sekarang bisa dibayangkan ketika pita suara rusak dan tidak ada cadangannya, apakah suara itu atau kembali atau tidak, saya tidak tahu. Cuma setahu saya saat ini belum ada pengganti pita suara. Jadi saran saya teman-teman dan murid-murid saya, kalau teman-teman semua sedang batuk, pilek, radang, atau kondisi badan lagi nggak fit,
usahakan untuk istirahat, minum air putih yang banyak. Air putih ini tentu bukan air es atau air panas. Saya tidak menyarankan air yang terlalu panas ya, paling nggak hangat lah. Kalau hangat it's okay, tapi jangan terlalu panas. Dan kemudian perlu vitamin dan istirahat yang cukup. Semuanya bernyanyi juga soal daya tahan tubuh. Jadi tidak hanya soal bagaimana memproduksi suara, tapi kita juga harus bisa mengetahui kondisi tubuh kita. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan semoga cerita saya bisa diresapi, direnungkan, menjadi bahan pertimbangan teman-teman kalau kondisi teman-teman lagi nggak fit dan teman-teman butuh untuk bernyanyi tapi lagi batuk, lagi radang, lagi pilek. Tolong dijaga. Sekali lagi pesan saya bahwa pita suara tidak ada gantinya. Sejauh yang saya tahu seperti itu. Harapannya teman-teman semua tetap bisa menjaga kesehatan tubuh juga kesehatan suara kita. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.